Oke guys, anjay. Kita sekarang bersama Bapak Nathan. Halo Pak. Yang sekarang nih role udah bisa disebut belum sih nih? Community manager aja. Kan role-nya kan bisa disebut community iya. manager. Tampilnya Iya. nggak disebut kah? nanti dulu. Kita tunggu launch. Nanti dulu. Oke. Bapak Nathan ini community manager dari sekian exchange lah. Beberapa. Beberapa exchange nih. Pindah-pindah terus dan balik lagi di segmen dari anak Web3. Nah, Tan, jadi kalau di segmen ini itu tuh ada openingan lu. Nah, Ya. jadi kalau gue bilang Dear anak Web3, lu harus jawab Dear Diary gitu ya. Nggak ada tuh di briefing kayak begini. Ya gitu. Pokoknya semuanya Oke. hal kayak gitu. Diary anak Web3. Dear Diary. Wih, gitu ya. Kelas. Oke, jadi gua bareng Bapak Nathan sekarang mau ngobrol-ngobrol gitu kan. Judulnya kita bakal curhat. Yang sama yang tadi gue mention, Bapak Nathan itu sebenarnya cukup unik gitu kan. Unik dalam artian lu itu udah pindah kalau nggak salah ya, pindah-pindah ya. Itu 3 exchange. Lumayan. Benar. Ya, 3 ya. Benar. Dari Benar. hijau ke biru lagi nih. Kalau udah lewat disebutin nggak apa-apa. Disebutin nggak apa-apa. Nah, yang gue bilang adalah kan lu udah pindah-pindah, bukan pindah-pindah, berkarir gitu kan di tiga exchange yang berbeda gitu kan. Dan pasti lu tahu beda-bedanya, lika-liku dan sebagainya gitu kan. Nah, yang pengen gue tahu adalah lu sebagai orang yang udah berkarir di 3 exchange sampai sekarang gitu kan. Apa sih suka duka yang lu rasain kerja di exchange tuh kayak gimana sebenarnya sih? Sebenarnya ya, menurutku lebih banyak sukanya ya, karena gampang kalau misalnya dibandingin ya, kalau misalnya kita ngomongin dari anak Web3 gitu, menurutku anak Web3 kalau misalnya kondisinya di Indo nih ya, itu paling gampang sebenarnya orang-orang yang kerja di exchange sih sebenarnya gitu. Maksudnya apalagi dalam konteks berkomunitas ya, karena kalau misalnya teman-teman yang di project itu kayaknya beban mereka jauh lebih berat gitu ya, beban kerjanya, karena mereka juga harus tahu seluk-beluk produknya, terus emang harus handling klien dan lain-lain, and partnership kemana-mana. Sedangkan kalau misalnya kita dalam konteks community manager tapi exchange, itu tuh sebenarnya ruang lingkup kerjanya tidak terlalu besar juga, tidak sebesar teman-teman yang ada di project. Jadi sebenarnya banyak sukanya. Mungkin dukanya ya mungkin kalau misalnya ngadepin orang-orang yang biasanya kan ada aja yang ngomel ya, misalnya kayak ya ini kan hubungannya sama uang mereka, jadi wajar kalau misalnya ngomel gitu ya, misalnya lagi ada maintenance atau mungkin ada error dikit dalam aplikasi ya, namanya juga aplikasi pasti kadang ada perlu maintenance, terus ada kadang error dikit-dikit gitu. Nah, terus harus misalnya ngadepin kalau misalnya proses delisting gitu. Nah, itu kemarin kan juga sempat rame kan gitu, yaitu emang harus handling community-nya bener-bener dijaga banget. Paling dukanya di situ aja ketika harus ngadepin masalah-masalah tertentu. Tapi so far ya aman aja, suka-suka aja. Makanya kan ketiga. Seru ya. Karena suka terus gitu, bro. Tapi gue penasaran deh. Kan emang ya gue akuin ya, kalau misalnya kita masuk ke let's say grup Telegram exchange lah ya, itu kan saatnya paling rame. Menurut gue paling rame. Ada nggak sih omelan-omelan yang menurut lu paling aneh yang lu sampai sekarang teringat terus nih orang gaji anjing omelan? Sebenarnya mungkin bukan gaji ya. Sebenarnya kalau menurutku sendiri mungkin memang mereka belum tahu atau ngulik jauh soal itu gitu ya. Mungkin kadang-kadang tuh tidak reasonable-nya adalah misalnya ngebahas soal aku nggak bisa menjelaskan secara eksplisit, tapi intinya adalah kadang-kadang itu tidak reasonable, tidak connect lah. Alasannya misalnya dia marah karena A, tapi sebenarnya harusnya itu karena B gitu, bukan karena A, tapi dia udah marah-marah duluan gitu. Terus biasanya tuh ada misalnya ada satu orang nih misalnya komplain soal ini kok
tempatku nggak bisa ya, nggak bisa withdraw misalnya atau nggak bisa deposit gitu. Nah itu nanti ada beberapa orang lainnya yang kadang-kadang itu bisa keluar juga gitu. Iya nih aku kemarin nggak bisa ini juga di sini gitu. Jadi kayak menambah bumbu-bumbu gitu aja gitu. Tapi paling kadang-kadang yang nggak masuk akal di situ. Terus mungkin mereka itu teman-teman komunitas itu serunya adalah banyak berdebatnya sendiri gitu ya, karena mereka kan punya pandangannya masing-masing gitu. Misalnya kayak kita berdua aja lah, misalnya kita ngelihat satu chart yang sama gitu, persepsi kita bisa beda gitu ya gitu. Jadi nah orang-orang ini kadang bisa debatnya sampai dalam, sampai berantem, sampai kemana-mana gitu. Nah itu kadang kita yang orang community-nya tuh memang harus nengahin gitu. Kalau berantem jangan di sini bos, di jalan gitu misalnya, dibawa ke Beyond Combat gitu. Oh gitu. Jadi bukan, gua kira lu nontonin doang ya, tapi Oh enggak. Jadi atau lu komporin nggak sih kayak, oh iya nih ini kocak nih si bang ini gitu ya? mungkin ada ya satu dua hal yang dikomporin gitu. Karena mungkin konteksnya mungkin nggak ngomporin, tapi lebih kayak kita kan ngasih tahu juga yang benar tuh sebenarnya gini gitu. Tapi kan mungkin mereka juga karena pemahamannya mungkin adanya di situ gitu, mereka udah yakin sama pemahamannya mereka, jadi mereka mungkin kurang bisa menerima apa yang kita pahami juga gitu. Dan nggak masalah juga ya, debat asal sehat nggak masalah. Kalau misalnya udah debat kusir, biasanya ya udah yang paling bermasalah itu yang dikeluarin lah biasanya. Karena kan nggak boleh kan sebenarnya kalau misalnya di group actions itu kayak berantem sampai segitunya gitu, biar tetap kondusif aja. Oke. Nah, gue juga pengen tahu deh kayak salah satu yang menurut gue cukup tricky lah ya ketika kita nih orang-orang yang kerja di Web3, entah kerja atau bikin sesuatu atau trader gitu kan, itu adalah ngejelasin apa yang kita kerjain di ini kita ke keluarga, ke mertua, misalnya gitu. Betul. Gue pengen tahu deh, lu sendiri nih kan udah bertonton di exchange gitu kan. Ya. Ketika lu ditanya atau nomor tua deh misalnya, kenapa ini kerjanya di mana sih? Gimana sih cara ngejelasinnya? Gimana? Enggak, aku malah menjelaskan. Ini mungkin akan bingung kalau misalnya kerjanya di project ya. Nah kebetulan karena kerjanya di exchange, dan banyak banget kan platform investasi gitu-gitu. Jadi gampang banget gitu. Mungkin yang akan lebih susah adalah step selanjutnya untuk menjelaskan kripto itu sebenarnya aman apa enggak. Terus kalau misalnya mungkin ada di keluarga muslim ada pertanyaan halal haram gitu-gitu, itu kan dulu di tahun 2021 kan gencar banget kan ada pertanyaan soal sebenarnya halal atau haram sih gitu. Terus nah langkah selanjutnya sih sebenarnya pertanyaan selanjutnya yang lebih susah untuk dijawab, karena kalau misalnya pertanyaan pertamanya kamu kerja di mana sih, di platform investasi aja lah, terus investasi apa gitu ya, investasi kripto gitu. Nah kripto itu apa gitu. Nah itu penjelasan kayak gitu sebenarnya nggak susah tapi panjang aja gitu. Jadi menjelaskannya mungkin kadang-kadang ada kayak ya kita kayak sederhana aja, kayak misalnya kan kadang kita juga menjelaskan produk-produk gitu atau mungkin fitur-fitur itu juga secara sederhana kan dikasih ke term yang familiar, kayak contoh staking itu kayak deposito gitu. Nah itu kan kadang dikait-kaitin gitu kan. Nah itu aku ngomonginnya kurang lebih sih kayak gitu sih. Jadi dikaitin pernah sama kena yang familiar. Kena pertanyaan halal haram pernah? Pernah, tapi kan aku nggak bisa jawab juga. Iya. Pernah. Iya, Pernah zaman 2021 kayaknya semuanya kena deh. Semua pasti kena pertanyaan itu deh. Nah, terus sebelumnya kan lu berkan di 3 exchange nih gitu kan. Tapi di tengah-tengahnya lu tuh sempat kembali ke jalan yang benar, nah. Yaitu kembali ke Web2 gitu kan. Betul. Web3 kan tersesat sebenarnya orang-orang. Nah, lu kan berbalik ke Web2. Walau gue nggak tahu ada nggak sih setahun hampir lah ya. Ada. Iya. Cuma itu masih sambil itu ngerjain project Web3 sebenarnya. Oh iya benar. Jadi sambilan, betul. Nah ya tapi kayak itu kalau sempat balik ke Web2 terus ya sekarang full lagi nih di Web3 gitu kan. Maksudnya adalah kayak kenapa lu balik lagi ke Web3?
Oke, sebenarnya mungkin untuk menjawab ini adalah pertanyaannya, aku jawab dulu kenapa balik ke Web2 dulu ya. Gitu. Nah, Kenapa ya betul. balik ke Web2 dulu? Karena sebenarnya ya tawaran kan bisa datang dari mana aja ya. Misalnya walaupun kita udah kerja di Web3, ditawarin di Web2 itu sebuah hal yang umum lah gitu. Terus kayak menarik juga dan masih di platform investasi juga gitu ya, peer-to-peer lending waktu itu. Jadi menurutku masih align. Kalau misalnya pun aku balik ke Web2 itu masih ada sense of ibaratnya jualan produk investasi, ibaratnya kayak gitulah. Oke. Makanya kalau misalnya aku nanti balik ke Web3 lagi dan di exchange lagi, itu tuh masih align. Jadi aku nggak nyebrang-nyebrang banget lah ibaratnya. Kalau terus kenapa balik ke Web3 lagi? Sebenarnya ini ada apa ya? Ada masalah soal conviction gitu ya. Jadi mungkin orang yang bikin menurutku yang bikin orang-orang Web3 ini bertahan di Web3 sebenarnya mungkin ada convictionnya mereka sendiri ya. Kalau misalnya industri ini bakalan prevail ke depannya, mungkin mereka ada beliefnya tersendiri terhadap suatu hal gitu, atau misalnya suatu kan ada orang yang punya conviction sama koin atau token, atau ada yang punya conviction sama teknologinya ya. Apapun convictionnya ya terserah aja, tapi menurutku itu sih yang bikin orang-orang Web3 ini pada bertahan lama gitu ya. Kayak kemarin kebetulan lagi ada acara community gitu ya di YouTube, itu ketemu lagi sama orang-orang yang dulu di tahun 2020 2021 masih main lagi gitu. Tapi ada juga yang balik ke Web2 gitu ya, jadi kontraktor gitu ya, tapi tetap aja trading Web3 gitu ya, walaupun tidak se-full time dulu, tapi menurutku Web3 nggak hilang. Dan ketika aku tanyain alasannya kenapa, ya karena memang dia ada conviction tertentu, walaupun bukan sama tag-nya, tapi lebih ke sama tokennya. Misalnya kalau aku beli Bitcoin atau beli ETH gitu, nah itu terserah aja. Jadi ya lu berarti lu ada menemukan conviction sendiri di Web3 ya? Betul. Ya karena didikan Parian kan itu. Jadi kan saya kan tahu teknologi blockchain bisa sampai mana-mana dan bagus gitu ya. Maksudnya ini breakthrough banget harusnya teknologinya. Jadi buat ada di industri ini menurutku juga cukup menyenangkan dan asik. Harapannya ya bisa berdampak lah ke depannya gitu. Kalau misalnya konteksnya sekarang kerja di Actions itu kan berdampaknya ya, aku sendiri berharapnya dengan jadi community manager gitu, punya akses buat bikin event di mana-mana gitu. Nah itu harapannya bisa ningkatin literasi keuangannya warga, jadi nggak banyak lagi orang yang ketipu sama token-token scam misalnya, atau misalnya sama project-project yang nggak jelas. Jadi orang bisa lebih lebih dalam lagi buat ngulik, terus bisa saling ngobrol satu sama lain. Bahkan menurutku aku paling seneng adalah ketika aku bikin acara di suatu tempat gitu ya, kumpul-kumpul community gathering gitu, jadi ada community baru yang muncul di kota tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya aku bikin acara nih di kota yang memang belum ada community-nya, atau ada community-nya tapi inaktif gitu. Nah setelah aku datang ke situ, aku ngobrol-ngobrol sama orang-orangnya itu juga jadi pada ketemu setelah acara, jadi mereka sering ngumpul-ngumpul gitu. Dan itu menurutku sangat membahagiakan sekali lah buatku pribadi sebagai community manager tuh, akhirnya bisa ngidupin community-nya juga gitu ya, bisa terlibat secara tidak langsung dalam community-nya mereka gitu bro. Jelek nih internetmu. Apa internet lo? Halo? Putus-putus pak. Apakah koneksi saya sekarang bermasalah? Gantian. Asu. Tapi anjing lu, siang-siang orang di bar. Enggak. Ini dekat rumah adanya ini gitu. Terus ya udah, yang mana yang kira-kira baik
wifi-nya kenceng gitu, jadi ya udah di sini aja ternyata. Gue ngeliat belakang kok ada tapi emang bar ada gitu. tower bir gitu. Tapi emang bar kebetulan. Tetap Light City bro, Light City ya kan. Light City, ini juga Pep gue rasa Light City gitu. Benar. Nah kan kayak oke, lu ada beberapa ya udah lama lu ada di 4 tahun ada nggak sih di Web3? 4 tahun dari 2021. 2021 sampai sekarang gitu kan. Tapi dulu sebelum di Web3 lu tuh maksud gue penasaran. Kalau nggak salah kan lu juga di kerja normal dulu, kerja normal nggak tuh? Iya. Benar. Pernah di financing di bank, terus sama di M-Block. M-Block itu megang community juga. Lu tuh di M-Block karena konten ini membuat gue cukup menstak beberapa orang termasuk lu gitu kan di M-Block cukup lama di perskenaan duniawi itu gitu kan. Nah, yang penasaran adalah apa waktu itu yang ngebuat lu ends up kecemplung di Web3? Apakah lu memang awalnya trader investor atau kayak random aja lu masuk ke sini atau ada cerita di balik ini semua? Ada ceritanya. Sebenarnya gini, waktu aku di M-Block itu aku lagi kuliah S2. Terus kebetulan temanku kuliah S2 itu kerja di toko kripto gitu. Lagi kerja di toko kripto. Terus bilang lagi ada bukaan waktu itu buat community. Kerjaanku di M-Block kurang lebih juga ada ngurusin community-nya juga lah gitu ya. Pokoknya partnership gitu jadi align gitu. Terus dia nawarin lah ke grup teman-teman kampus gitu. Terus ya udah aku deh apply gitu. Ya udah habis itu wawancara masuk gitu. Ya udah, dan kondisinya itu kan lagi mau pas covid lah gitu. Jadi kayak lumayan juga sih gitu ya, dapat kerjaan yang di Web3 yang emang nggak harus kantor karena ya harus jagain satu sama lain juga kan. Kalau misalnya waktu itu di tempat sebelumnya kayak masih harus per gitulah bro. Oke. Nah berarti posisinya lu waktu itu nggak into banget dengan Web3 pertama masuk? Aku nggak tahu soal Web3, nggak tahu soal kripto, tapi aku karena udah punya basic finance gitu, kebetulan kuliahnya juga di situ kan. Terus ya karena udah punya basic banking sama financing, jadi kayak bagiku ini cuma jualan biasa aja, beda produknya aja gitu. Nah, di pikiranku pertama waktu itu kayak gitulah. Ternyata puyeng gitu. Puyeng bro. Maksudnya gitu ya. Kalau dari aku pribadi sendiri ya, yang udah 4 tahun, kau pun juga mungkin segituan kan, 5-6 tahun lah ya. Gitu. Nah itu merasa belajarnya kok nggak habis-habis, ada aja terus yang dipelajarin gitu. Nah itu, mungkin agak peres ya, tapi aku juga agak seneng belajar gitu ya, agak seneng ngulik. Jadi salah satu cocoknya di Web3 ini ya gara-gara itu selalu ada hal baru tiap harinya gitu ya. Terus kayak ada dinamika pasar yang quote unquote rumit gitu ya, rumit untuk dimengerti, dan kadang juga masing-masing negara punya regulasinya masing-masing, dan itu juga impact ke kita as an investor atau as a pekerja gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu yang bikin asik aja di industri ini. Oke. Nah, nih satu pertanyaan terakhir nih buat lo nih yang boleh. Udah lama di industri juga gitu kan. Menurut gue kan exchange ini juga salah satu let's say orang-orang Web3 mau kerja lah. Menurut gue exchange itu sesuatu yang cukup oke karena salah satu yang cukup stable menurut gue ya dibanding project dan sebagainya gitu kan. Nah, gue mau tahu dari lu satu kata buat orang yang mau kerja di crypto exchange. Kira-kira apa? Satu kalimat kali ya. Harus punya sense of business. Jadi satu kalimatnya adalah harus punya sense of business gitu. Nah, menurutku mungkin ini banyak yang perlu diulik ya soal ini gitu ya. Jadi orang-orang itu
bisa paham banget soal Web3, soal industrinya gitu-gitu kan. Aku kadang tuh merasa bahwa knowledge-ku dibandingkan dengan teman-teman yang ada di project, termasuk sama dirimu, sama Hexa misalnya, sama anak-anak yang biasa berproject ini, mereka pengetahuannya gila banget gitu. Cuma mungkin kalau misalnya soal technicality itu tuh orang-orang project itu aku hands down pinter banget, tapi yang harus banget mungkin yang ditambahin sebagai skill tambahan itu tuh harus punya sense of business. Kalau misalnya kerja di quote unquote kan Exchange juga brand kan gitu, jadi tetap harus punya, kalian harus tahu gimana caranya jualan tanpa kelihatan jualan gitu, harus tahu gitu ya. Terus kayak misalnya ngitung, oh kalau misalnya aku bikin event kayak gini tuh ROI-nya kayak gimana sih, terus kalau misalnya bikin campaign itu kayak gimana sih yang kira-kira tetap ada ngeluarin budget marketingnya, tapi juga tidak bikin boncos perusahaan, tapi tetap bisa bawa user buat join misalnya. Nah itu sense of business kayak gitu, itu bisa banget dipelajarin selayaknya belajar Web3 gitu, dan menurutku itu cukup banyak banget orang yang miss di situ. Karena aku jujur kan nerima orang banyak ya nyoba buat apply, bang di sini ada nggak lowongan gitu-gitu, terus aku coba ulik-ulik sedikit, mereka pemahaman soal Web3-nya bagus banget, top notch lah kalau misalnya dibandingin sama teman-teman Exchange, even teman-teman Exchange yang ada di dalam gitu ya, itu jauh banget mungkin gitu. Nah tapi nggak semua orang punya sense of business, mungkin mereka nggak cukup ngulik soal itu gitu ya. Jadi kalau misalnya di Exchange itu kan tetap harus ada bisnisnya kan Pak gitu ya. Jadi harus ada bisnisnya, harus ada uang yang kita dapat lah, ibaratnya revenue kan, bisnis pasti ngomonginnya soal revenue kan. Nah, gimana kita bisa generating revenue di posisi yang kita apply, apalagi kalau misalnya di community gitu. Community kan relate-nya sama, mungkin ada yang relate sama sales, ada yang relate sama marketing. Nah, itu harus bisa mikirin sampai ke situ sih. Masih. Jadi ya. Iya ya, jadi ibaratnya itu mungkin perbedaan dengan teman-teman yang kerja di project. Jadi kalau di project itu rata-rata terlalu nerd karena loh, itu malah bagus. Bagus. Asli, bagus. Okay. Makanya itu sebenarnya tinggal dikombinasiin aja. Kalau misalnya udah punya dua itu, udah punya nih strong point di sense of business-nya, kamu dapat gitu ya, kamu tahu harus ngelakuin apa biar bisnisnya ini berjalan dengan baik, terus kamu juga punya knowledge yang oke di situ, ya itu malah bisa banget itu jadi bekal buat kerja, bahkan buat kerja di mana aja sih, nggak harus kerja di Exchange, itu bisa banget mau kerja di project, mau kerja project apapun juga pasti butuh kok yang namanya sense of business. Cuma ya itu dilihat lagi positionnya kayak gimana gitu. Posisinya kalian apa yang mau dipilih. Mas, thank you so much Bapak Nathaniel atas thank you banget Pak Rian. Pasti kalau teman-teman juga mau connect sama Nathan ya, boleh. Sangat bisa ditemui di berbagai event di Jakarta lah ya. Boleh. Pokoknya kalau misalnya mau connect, add aja Instagramnya Nathaniel Bintang, NATHANIEL Bintang gitu. Nanti kalau misalnya mau kolaborasi always welcome sama collaboration. Kita mau di mana aja, mau di ujung barat, ujung timur, utara, selatan, yes. Lagian ini akses barunya belum dimention, belum launching. Nanti kan launchingnya Januari Februari. Udah bikin event juga beberapa masih be. Udah bikin event di Bali. Iya. Ya wes lah. Thank you so much. Nanti kita bakal ngobrol lagi bareng Nathan dan ketemu bareng builders lain di daerah anak Web3 berikut. See you guys. Siap. Thank you Rian. Thank you.